Oke, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku kita halaman 27, yaitu manfaat ibadah. Di pelajaran sebelumnya, teacher sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan ibadah. Ada ibadah dalam perjanjian, ada ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan kita juga sudah belajar ibadah dalam bahasa Ibrani. Nah, saat ini kita akan belajar tentang manfaat dari ibadah. Oke, coba buka halaman 27 ya. Jadi halaman 27. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, siswa memahami manfaat dari ibadah. Yang kedua, siswa mampu melakukan ibadah yang benar karena sudah memahami apa itu ibadah. Oke, ini dia definisi ibadah. Ibadah adalah memiliki makna berlutut, merendahkan diri di hadapan penyembah. Namun kita juga di sini di pelajaran ini teacher akan kasih kamu satu ayat hafalan, yaitu Ibrani 10 ayat 25. Oke, sama-sama baca di sini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Nah, ulang. Cara menghafalnya dengan cara yang mudah. Lihat di sini huruf pertama teacher kasih warna kuning, ya kan? Huruf pertama pada setiap kata teacher kasih warna kuning. Nah, kamu catat di bukumu ayat ini. Lalu kamu hapus yang warna putih. Sisakan yang warna kuning. Jadi dia akan tinggal huruf J, huruf K, huruf M, huruf D, ya. Itu teknik menghafal paling mudah. Jadi kamu hapus, tinggalkan satu huruf, sisakan satu huruf pertama, ya. Nah, dengarkan. Ayat hafalan ini divideokan, lalu kirim di Facebook dan tag nama teacher, ya. Tag nama teacher. Atau sekolah prestasi juga boleh. Oke. Nah, teacher mau jelaskan sedikit tentang ayat ini. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Anak-anak dengar baik. Hari-hari ini peraturan pemerintah karena keadaan negara atau keadaan bangsa-bangsa kurang baik adanya pandemi memaksa kita untuk stay home, beribadah di rumah, WFH, worship from home, work from home. Nah, kan ada tuh ibadah yang disiarkan lewat online. Nah, itu dia, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah yang seperti itu, ya. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak pernah beribadah sama sekali, jangan. Tetapi marilah kita saling menasehati. Apabila kamu melihat temanmu atau adikmu tidak mau beribadah sama sekali, nah disitulah kita menasehati dia dan mengajak dia. Dan di sini dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, giat melakukan apa? Nak melakukan ibadah. Sebelumnya teacher sudah jelaskan, ruang lingkup ibadah itu tidak hanya di gereja, tapi ketika kamu melakukan tugasmu dengan baik, nah itu juga merupakan salah satu ibadah. Paham sampai di sini? Jadi lakukanlah ibadah itu. Bahkan kemarin ada juga soal ibadah yang berpusat pada sikap hati dilakukan kapan? Setiap saat, bukan setiap hari atau setiap minggu, tapi setiap saat. Oke, itu penjelasan untuk Ibrani 10 ayat 25. Tolong dihafal, kemudian videokan, tag nama teacher di Facebook. Oke, kita lanjutkan. Definisi ibadah sudah. Nah, ini dia pokok-pokok ibadah. Pokok ibadah yaitu dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya, yaitu suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Ya,
Ini adalah berbicara tentang ibadah. Dia mau supaya hidup kita kudus. Itulah sebabnya kita perlu beribadah. Perhatikan. Ini dia pentingnya ibadah. Satu, merupakan bukti bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, penjelasannya dengarkan. Kalau kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, nah, kamu perlu beribadah karena ibadah adalah buktinya. Ibadat seperti yang saya katakan tadi tidak hanya di gereja, tapi ketika kamu melakukan tugas kamu sebagai siswa, itu juga merupakan ibadah. Nah, kamu lakukanlah ibadahmu itu dengan baik. Lakukanlah pembelajaran daring dengan baik. Itu adalah bukti bahwa hubungan kamu dengan Tuhan adalah baik. Oke, nomor 2, menunjukkan rasa hormat, takut, dan patuh kepada Tuhan. Nah, kapan kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan? Saat beribadah. Saat beribadah yaitu saat melakukan setiap tugas-tugas kita. Lakukanlah tugasmu, lakukanlah pekerjaanmu dengan rasa hormat, rasa takut dan patuh kepada Tuhan. Oke? Nomor 3, merupakan sarana bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Betul sekali. Kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, itu adalah sarana bagi kita untuk merupakan sarana bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita, yaitu ibadah. Kemudian nomor 4, untuk memperoleh kekuatan serta kesegaran rohani. Ya, kadang kita drop, kadang kita itu putus asa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, berlutut di kakinya, kemudian kita boleh segar kembali, kita boleh semangat kembali. Nah, tugasnya yang pertama, baca Alkitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, setelah kamu baca juga uraian materi. Uraian materi nggak usah. Cukup baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, teacher akan kasih pertanyaan. Oke, ini dia tugas kamu. Yang pertama, ini kamu jawab berdasarkan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini dikirim nanti jawabannya ya. Nih, teacher kasih 10 soal. 5 soal ini kamu jawab berdasarkan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kemudian ini tugas yang kedua, sebutkan 5 perilaku hidup yang mencerminkan hidup berbuah dalam Tuhan. Jadi ada 10 tugasmu ya, dikerjakan dan dikirim. Jangan ada yang bermalas-malasan, oke? Nih, teacher kasih lagi. Oke, ini dia pentingnya beribadah. Nanti kamu boleh tuliskan juga pentingnya ibadah ya. Pentingnya ibadah ini kamu tulis di buku catatan kamu. Foto dan kirim ke teacher, nanti akan keluar di ujian. Oke, itu saja materi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.